Hukum Taurat itu menjauhkan manusia daripada Allah. Tapi Tuhan sudah memakukan hukum Taurat di kayu salib. Dan dengan itu iblis juga dilucuti. Ya, dijadikan tontonan umum. Jadi kalau sekarang iblis masih pakai hukum Taurat untuk mendakwa mengancam saudara, saudara nggak usah diladenin. Lu sudah kalah. Sama-sama kan iblis, kau sudah kalah. Mari berantem sama gua. Ngapain berantem sama lu? Lu sudah kalah. Sudah dilucuti, sudah menjadi tawanan. Kepedean dia untuk mendakwa atau mengancam saudara lagi. Saudara tinggal menunjuk kepada karya Yesus. Darah Yesus sudah tercurah buat saudara dan saya. Masih ngancam. Tuh lihat, salib Yesus. Karya Yesus sudah selesai, sempurna. Kau tidak bisa menuntut. Dan memang Allah aja nggak bisa nuntut kita. Dan tidak mungkin Allah menuntut kita. Karena dia sudah mendudukan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dekat di sebelah kanannya. Itu menandakan apa? Dia menerima sempurna karya Yesus. Selesai, lengkap, sudah terlaksana. Ya. Jadi kalau ada iblis bilang, mana bisa surat utang, surat tulisan tangan Tuhan, handwriting of requirement dari Tuhan, main dihapus saja. Betul, manusia tidak bisa, tetapi Yesus, Allah menjadi manusia, sanggup dan sudah melakukannya buat kita. Ya, itu luar biasa. Nah, jadi tujuan hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Kita perlu pastikan tujuan hukum Taurat adalah untuk kita mengenal dosa. Ya, artinya kalau saya parkir di jalan yang tidak ada huruf S coret, polisi nggak bisa nilang saya. Tetapi kalau saya parkir di jalan ada huruf S dicoret, saya berhenti di situ, polisi bisa nangkap dan menilang saya. Kenapa? Sudah ada hukumnya. Dan dia petugas hukum, penegak hukum. Dan dia bisa menilang saya. Nah, itulah tujuan hukum Taurat yang dikatakan supaya kita mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tidak seorang pun. Jadi kalau saudara dihadapkan, tuh lihat dia begini. Oh, tuh orang kudus, orang suci, orang hebat. Enggak ada firman Tuhan yang katakan tidak seorang pun. Dan salah semua, Yakobus 2 ayat 10. Ya, jadi semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah ditebus, itu namanya ditebus sampai kekal selama-lamanya. Satu kali, satu korban, cucuran darah sekali saja dari Yesus, yang efeknya selama-lamanya. Sama-sama katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, kita sudah baca. Jadi dikatakan bahwa di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru, nah ini ya, baca sama-sama. Justru, sama-sama katakan justru. Kan oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tujuannya adalah orang mengenal dosa. Ya. Kalau orang mengenal dosa, akhirnya dia kalaupun mau pakai kekuatan, upaya, usaha, perform dirinya, dagingnya ini, tekadnya, dia hanya menemukan gini. Ya, shalom, saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, supply dari Tuhan sudah datang. Ya, kita akan melanjutkan dari buku Destined to Reign di
ditakdirkan untuk berkuasa, ya sama-sama katakan ditakdirkan untuk berkuasa di dalam Yesus, yaitu rahasia hidup dengan berkemenangan, sukses, dan utuh, ya utuh, sukses dan berkemenangan. Ya, kita sudah ditakdirkan karena apa? Karena Yesus sudah bayar. Yesus sudah lunasi. Yesus sudah membayar lunas surat hutang. Tuntutan hukum Taurat. Ya, kita tidak berhutang kepada iblis karena iblis gak punya apa-apa, dia hanya menipu. Tetapi kita berhutang kepada keadilan Allah. Ya, karena Tuhanlah yang mempunyai hukum Taurat yang Dia tulis adil, benar, kudus. Ya, tetapi tidak bisa membuat kita kudus, benar, adil, tidak menolong juga. Tetapi itu hanya menuntut. Karena apa? Karena manusia maunya seperti itu. Sehingga Tuhan tunjukkan. Tapi nanti kita akan lihat, ya kita akan benar-benar lihat sebenarnya apa sih tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya karena manusia itu pengennya seperti ada nilainya gitu. Tuhan jangan kebaikanmu aja, tetapi juga dong perhitungkan kebaikan kami, upaya kami, usaha kami. Dan Tuhan berikan. Ya, dan itu ternyata dipakai oleh musuh untuk sebagai senjata. Ya, dan Tuhan merasa, wah, ada kesalahan nih. Bukan hukum Taurat yang salah, tetapi manusia yang harus melakukannya itu tidak akan pernah mampu. Karena hukum Taurat tuntutannya adalah sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Dan manusia selalu ada kesalahan. Sehingga tidak ada seorang pun dibenarkan melalui hukum Taurat. Nah, saudara, kita akan membaca beberapa ayat di dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Saudara boleh catat. Kolose 2 14 sampai 15. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20. Roma 4 ayat 15. Roma 4 ayat 15. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Nah, saudara kita lanjutkan bahwa hukum tidak menolong sama sekali. Tapi kita punya Yesus yang sudah membebaskan kita. Dia berikan kita fasilitas kematian. Sama-sama katakan kematian. Kamu telah disalib bersama Kristus, itu kematian. Supaya apa? Supaya kita bebas dari hukum Taurat, dari suami yang lama. Dan dibangkitkan oleh pembenaran kita. Yesus itu kalau kita belum benar, darahnya kurang, atau pengorbanannya kurang, dia nggak bisa bangkit. Tetapi kenyataannya dia telah bangkit, dibangkitkan oleh Allah karena pembenaran kita. Dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kita milik Kristus. Jadi mempelai Kristus. Jadi mempunyai suami yang baru. Yang mensuplai semua dalam kehidupan kita. Nah, di dalam bab 2 ini kita selanjutnya kita mesti lihat ya, hukum Taurat itu kemudian dipakai oleh iblis menjadi senjata. Bahkan setelah Yesus bangkit, dia terus mau menipu kan? Peperangan itu di pikiran kita dan dia pakai senjata apa? Hukum Taurat. Karena dia tahu sengat maut paut adalah dosa. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sekali lagi ya, sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dia pakai hukum Taurat ini seperti debt collector. Dia tahu surat hutang. Surat hutang. Ya, di perjanjian lama semua
tuntutan hukum Taurat, surat hutang yang dia pakai, bukan hutang kepada dia, bahkan sudah dilunasin, overpayment oleh Yesus. Tapi dia terus menuntut, kan nggak masuk akal. Ketika saudara dan saya terus ketakutan didakwa oleh surat hutang itu. Nah, apa yang Alkitab katakan? Kalau senjatanya itu dia pakai untuk against kita, menyerang kita, tapi firman Tuhan bilang apa? Dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan gini, dengan menghapuskan surat hutang, Yesus sudah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya, ketentuan-ketentuan hukum itu bisa dipakai untuk mengancam dan mendakwa kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ia sudah menggenapi surat hutang itu, sudah dipaku, dipantek di kayu salib. 15, dan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Dia melucuti musuh-musuh itu. Karena musuh-musuh itu, iblis itu ya disebut pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang di udara ini. Iblis dan kawan-kawannya, bahkan manusia yang dikerasuki, dipakai iblis untuk mendakwa, itu sudah dilucuti. Ya, dan dijadikan tontonan umum. Saya pernah lihat bahwa kalau orang Romawi, ya Rasul Paulus menggambarkan pasukan Romawi yang pulang ke Roma di dalam arak-arakan kemenangan. Sang jenderal di depan, semua jenderal-jenderalnya di belakang, dan seterusnya pasukan. Dan yang di paling belakang itu adalah semua tawanan. Mereka dilucuti, ditelanjangi, dirantai, dan tidak beralas kaki. Supaya apa? Supaya nggak bisa lari. Dan mereka jadi tontonan umum. Semua massa yang menonton, yang menyambut arak-arakan kemenangan itu. Dan ketika masuklah di dalam rombongan tawanan, mereka mengejek dan melempari dengan segala yang buruk. Busuk, mungkin telur busuk, mungkin sayuran busuk, ludah, batu, dan segala macam. Sebagai kehinaan. Itulah nasib iblis sekarang. Bukannya terbalik ya. Karena apa? Dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Yesus itu telah menang. Sama-sama katakan, Yesus telah menang. Kita di dalam Yesus telah menang. Lebih daripada pemenang. Kita di dalam arak-arakan kemenangan. Yang dijadiin tontonan. Yang dipermalukan. Tontonan umum itu adalah siapa? Iblis dan kawan-kawannya. Saudara dan saya nggak perlu malu. Makanya Rasul Paulus katakan di khotbah yang sebelumnya dikatakan bahwa dia tidak malu. Dia tidak frustasi terhadap kasih karunia. Itulah kemenangan kita. Hiduplah hidup, reinilah berkuasa dalam hidup. Hiduplah hidup yang utuh. Keberhasilan, keutuhan, dan kemenangan. Sama-sama sekalian, bersama-sama dengan saya katakan, keberhasilan, keutuhan, kemenangan. Karena kasih karunia Kristus. Karena kemenangan Kristus. Itulah arak-arakan kita. Itulah yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 14 dan 15 ini. Nggak ada lagi ancaman, nggak ada lagi tuntutan. Jadi jangan minder, yang dipermalukan adalah ini. Saudara nggak perlu minder kalau dikata-katain, hyper grace, cheap grace, license to sin, overdosis. Saudara harus bangga. Bahwa apa? Bahwa saudara dan saya dikasih Tuhan berlebih-lebih, berlimpah-limpah. Bahwa kasih karunia itu, Tuhan itu berlimpah-limpah. Kelimpahan, super above, hyper ratio. Kalau ini lebih, di atasnya lagi.
Itu yang ditulis, saudara. Bahwa yang dilucuti adalah iblis. Bukan saudara dan saya yang malu. Minder, malu karena punya kasih karunia yang disebut hyper. Memang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Hyperperesio. Kasih karunia berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Hyperperesio. Roma 5 ayat 20. Iblis yang telah dilucuti, ya, arak-arakan kemenangan adalah kemenangan kita. Jadi kalau 2 ayat 14 itu tadi dikatakan bahwa Allah itu menulis, ya, di jarinya 10 perintah Allah dalam 2 roh batu. Ya, dengan menghapus surat hutang. Jadi kita sekali lagi dikatakan bukan hutang ke iblis, ya. Allah itu menulis 2 hukum Taurat itu dalam 2 loh batu itu adalah keadilannya. Kenapa? Karena manusia memintanya. Ko aser deber Adonai ini aser. Segala yang Tuhan perintahkan pasti kami dapat lakukan. Itu kekonyolan, saudara. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan mereka sampai Sinai, sebenarnya mereka digendong, terbang dengan sayap Raja Wali, digendong oleh Tuhan, oleh kasih karunia saja. Bukan karena kebaikan mereka. Oleh karena janji saja Allah kepada Abraham, bapa leluhur mereka. Dan Tuhan kasih tahu seperti itu. Hukum Taurat itu menjauhkan manusia daripada Allah. Tapi Tuhan sudah memakukan hukum Taurat di kayu salib. Dan dengan itu iblis juga dilucuti. Ya, dijadikan tontonan umum. Jadi kalau sekarang iblis masih pakai hukum Taurat untuk mendakwa mengancam saudara, saudara nggak usah diradenin. Lu sudah kalah. Sama-samakan iblis, kau sudah kalah. Mari berantem sama gua. Ngapain berantem sama lu? Lu sudah kalah. Sudah dilucuti, sudah menjadi tawanan. Kepedean dia untuk mendakwa atau mengancam saudara lagi. Saudara tinggal menunjuk kepada karya Yesus. Darah Yesus sudah tercurah buat saudara dan saya. Masih ngancam. Tuh lihat salib Yesus. Karya Yesus sudah selesai, sempurna. Kau tidak bisa menuntut. Dan memang Allah aja nggak bisa nuntut kita. Dan tidak mungkin Allah menuntut kita. Karena dia sudah mendudukan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dekat di sebelah kanannya. Itu menandakan apa? Dia menerima sempurna karya Yesus. Selesai, lengkap. Sudah terlaksana. Ya. Jadi kalau ada iblis bilang, mana bisa surat tulisan tangan Tuhan, handwriting of requirement dari Tuhan, main dihapus saja. Betul. Manusia tidak bisa. Tetapi Yesus, Allah menjadi manusia, sanggup dan sudah melakukannya buat kita. Yaitu luar biasa. Nah, jadi tujuan hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Kita perlu pastikan tujuan hukum Taurat adalah untuk kita mengenal dosa. Ya, artinya kalau saya parkir di jalan yang tidak ada huruf S coret, polisi nggak bisa nilang saya. Tetapi kalau saya parkir di jalan ada huruf S dicoret, saya berhenti di situ, polisi bisa nangkap dan menilang saya. Kenapa? Ada hukumnya. Dan dia petugas hukum, penegak hukum. Dan dia bisa menilang saya. Nah, itulah tujuan hukum Taurat yang dikatakan supaya kita mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tidak seorang pun. Jadi kalau saudara dihadapkan, tuh lihat dia begini. Oh, tuh orang kudus, orang suci, orang hebat. Enggak ada. Firman Tuhan yang katakan tidak seorang pun. Dan salah semua, Yakobus 2 ayat 10. Ya, jadi semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Kalau sudah ditebus, itu namanya ditebus sampai kekal selama-lamanya. Satu kali, satu korban, cucuran darah sekali saja dari Yesus, yang efeknya selama-lamanya. Sama-sama katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, kita sudah baca. Jadi dikatakan bahwa di hadapan Allah, oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru, nah ini ya, baca sama-sama. Justru, sama-sama katakan justru. Karena oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jadi tujuannya adalah orang mengenal dosa. Ya. Kalau orang mengenal dosa, akhirnya dia kalaupun mau pakai kekuatan, upaya, usaha, perform dirinya, dagingnya ini, tekadnya, dia hanya menemukan gini. Saya nggak sanggup. Ternyata saya masih gagal. Ya tapi kan bisa minta ampun. Ya minta ampun juga nggak bisa kejar-kejaran terus, saudara. Pasti tekor. Dan dia akan berkata gini, betul saya butuh juru selamat. Saudara dan saya sudah punya juru selamat. Masih mau dikadalin oleh iblis lagi. Jangan mau. Tunjuk kepada karya Yesus. Surat hutang saya kepada Allah bukan kepada kamu iblis. Itu sudah digenapi. Overpayment, dibayar lebih. Tuhan sempurna menebus kita. Selesai. Lengkap. Dan sudah diterima. Amin. Roma 5 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Ya, hukum Taurat membangkitkan murka. Kenapa hukum Tauratnya gitu yang salah? Bukan. Manusianya itu yang bersalah. Makanya diperdamaikan oleh Tuhan. Oleh Yesus kepada Tuhan. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Seperti tadi saya bilang. Rambu lalu lintas. Ya, jadi prakteknya ketika iblis mendakwa, lihat kamu seperti ini. Lihat kelakuanmu seperti, hidupmu seperti ini. Kamu munafik. Saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tunjuk kepada Yesus. Inilah harapan kita untuk hidup berhasil atau sukses, utuh atau sempurna, roh, jiwa, tubuh utuh, saudara. Keluarga saudara utuh. Kesehatan saudara utuh. Wholeness. Hubungan suami istri, hubungan dengan anak, semuanya utuh. Dari proteksi, perlindungan, dari wabah, penyakit, bencana, krisis, apapun juga utuh. Dan berkemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Saudara, itu semua kehidupan yang meningkat progresif. Dengan apa? Dengan kedudukan yang sudah pasti. Yang tidak bisa diturunkan bersama Yesus. Posisi kedudukannya, statusnya anak selama-lamanya. Nah, kemuliaannya itu progresif, nggak masalah, saudara ya. Jadi kita hanya menerima, percaya dan menerima karya Yesus. Jadi kalau iblis mendakwa, firman Tuhan katakan gini, Wahyu 12 ayat 10. Bagian B, saya bacakan. Karena telah dilempar ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis tidak bisa lagi mendakwa kita seperti kalau saudara dihadapkan itu Ayub. Didakwa. Waktu anak-anak Allah kumpul di hadapan Allah dipanggil, ada iblis. Nah, iblis spotnya dari mana itu? Spot titik yang ditinggalkan Adam. Karena Adam jatuh ke dalam dosa.
oleh dia, ditipu. Dan dia ambil spot itu, menuntut Ayub, mendakwa Ayub. Sekarang kita tidak bisa. Tuhan Yesus dengan naik ke surga membawa darahnya sendiri, naik ke ruang Maha Kudus, yaitu ruang kudus, ruang Maha Kudus, dengan membawa darahnya sendiri, dia imam besar agungnya, dan mercikkan darah itu. Sehingga tidak ada lagi spot kedudukan atau posisi iblis untuk mendakwa. Nggak ada lagi. Karena sudah dilemparkan ke bawah. Dia mendakwa kita untuk menipu orang-orang yang bisa ketipu. Ya, makanya dikatakan di dalam ayat terakhir, Ibrani 9 ayat 12. Dan ia, Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ingat ya, korban kita itu satu kali yang efeknya untuk selama-lamanya. Jadi bukan berulang-ulang seperti lembu atau domba kaki 4 di perjanjian lama. Di perjanjian baru satu kali, sama-sama katakan satu kali, dan untuk selama-lamanya. Dan untuk selama-lamanya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa korban kita itu kekal. Darah Yesus itu kekal. Dan itulah membuat saudara dan saya itu berkuasa dalam hidup. Saudara tahu itu dalam kehidupan saudara. Saudara katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara ngerti bahwa hukum Taurat sudah digenapi, bahwa iblis sudah dilucuti. Dan tinggal Allah dan saudara yang tidak tertipu. Allah yang memang sudah, bukan hanya mau loh, dia sanggup, pasti sanggup. Dan mau, sudah memberikan saudara hidup berkelimpahan, utuh, berkemenangan, sukses. Ya, bawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Nah, ini jadi agak bingung ya. Jadi Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan having obtained eternal redemption for us. Dia mencapai penebusan kekal bagi kita. Ya. Eternal redemption bagi kita. Bagi saya katakan. Ditebus. Ya, dengan darahnya sendiri. Bukan darah lembu kaki 4, domba jantan kaki 4, bukan. Ya, darahnya sendiri. Amin. Ya, dia bayar overpayment. Artinya apa? Berlebih-lebih. Dan membuat kita merdeka. Sama-sama kata merdeka. Sekali untuk selama-lamanya. Dari tuntutan hukum Taurat, lunas. Hukumannya sudah dibayar. Dari dakwaan tipu musyiat iblis, saudara harus benar-benar sadar. Dia sudah dilucuti. Habis. Sama-sama sekali lagi katakan, dilucuti. Iblis sudah dilucuti. Sudah dijadikan tontonan umum. Sudah dijadikan tontonan umum. Dia yang dipermalukan, bukan saudara dan saya. Yang percaya karya sempurna Yesus di kayu salib. Itulah yang kita bersyukur. Di dalam bab 2 ini kita melihat bahwa Tuhan sudah mengenapi hukum Taurat. Sekali untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena kami terus mengerti bahwa Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah genapi tuntutan hukum Taurat, dan hukum Taurat secara sempurna karena karyamu sendiri yang sempurna. Yang selesai Tuhan, tidak setengah selesai. Yang komplit, utuh Tuhan, lengkap.
dan sudah diterima oleh Bapa. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Kau mendudukkan kami dan musuh-musuh kami semua Tuhan taruh di bawah kaki kami satu persatu. Karena dia sudah dikalahkan, sudah dilucuti, sudah jadi tontonan umum, sudah dipermalukan. Dan terus menjadi tontonan umum. Dia yang malu. Saudara Tuhan, terima kasih. Saudara dan saya diterima oleh Tuhan. Apa adanya karena darah Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Karena kalau kami sudah mendengar firman-Mu, kami boleh memperkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya beroleh hidup yang sukses atau berhasil, utuh, dan berkemenangan. Karena saya tahu Tuhan, Tuhan sudah bayar. Saya tahu Tuhan, bahwa Tuhan sudah berikan, dan saya menerima, saya nikmati kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan saya pasti reign in life. Karena itu adalah firman-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.